dan saya melihat ada banyak banget sokongan dari penduduk tempatan Malaysia. Kenapa tak ada satupun Pak C yang komentar di situ yang mau kawin dengan dia? Kalau Anda ada masalah pribadi dengan JP, sila hubungi dia, sila DM dia. Nggak usah juga kamu petik-petik suruh orang Malaysia kawin. Kamu belajar dulu ya. Kalau kamu tidak tahu ya sistem untuk mendapatkan IC di negara orang, jangan sok tahu ya. Jangan sok tahu. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, udah lama saya tak buat reaction. So hari ini saya akan mengulas ada beberapa video yang akan kita saksikan bersama ya. Saya akan berikan beberapa tanggapan mengenai video-video ini. Jadi beberapa hari yang lepas, maybe 5 atau 6 hari yang lepas saya ada memuat naik ya, upload satu video yang saya ambil daripada live streaming saya dekat TikTok. Dalam video tu saya telah hadirkan beberapa orang ya, dua di antaranya adalah narasumber daripada Jakarta, Indonesia ya, yang memang cukup dikenal, dan juga saya telah hadirkan seorang wanita cantik asal Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia, dan saya juga telah hadirkan wakil daripada orang Malaysia sendiri. Jadi pembahasan di live streaming tu mengenai literasi netizen ya, netizen yang bijak. Berbicara mengenai netizen yang bijak ya, dalam sosial media ni ada beberapa video yang boleh diterima oleh sebagian netizen, ada yang tak terima. Jadi kita akan membahas mengenai konten-konten yang tengah panas sekarang diperbincangkan antara kedua netizen di Malaysia dan juga di Indonesia mengenai seorang tiktokers asal Indonesia yaitu Jantung Pisang yang sekarang ini namanya tengah hangat diperbincangkan ya pemirsa, disebabkan ya kritikan Jantung Pisang ini untuk sistem di negara sendiri yang memang sangat pedas ya pemirsa kalau kita dengar, tapi itu adalah cara dia. Tapi ternyata video-video itu ternyata ditanggapi oleh seorang tiktokers juga asal Indonesia, tetapi Mbak ini bekerja di Singapura. Seperti apa? Jom kita saksikan. Video ini saya tujukan kepada penduduk Malaysia tempatan yang selalu komentar di akunnya Jantung Pisang, salah satu wanita Indonesia yang selalu membuat video-video menjatuhkan negara Republik Indonesia, dan saya melihat ada banyak banget sokongan dari penduduk tempatan Malaysia. Kenapa tak ada satupun Pak C yang komentar di situ yang mau kawin dengan dia? Kawinlah dengan Jantung Pisang tuh, biar dia lebih ada power dan dapat IC. Jangan cuma komentar bla 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 ya. Saya sebagai warga negara Indonesia tetap menjunjung tinggi nama negara saya. Walaupun kepemerintahan negara saya kurang bagus, tetapi kita tidak patut untuk menjatuhkan negara sendiri di negara orang lain. Ya, silakan cek Jantung akun Pisang. Bagaimana menurut Anda sebagai warga negara Indonesia? Sebelum kita ke video selanjutnya, saya nak tanggapilah atas statement Mbak ni yang mengatakan kenapa orang Malaysia, especially laki-laki tak kahwin je dengan Jantung Pisang ni ya. Kalau kahwin dengan rakyat Malaysia dia akan dapat power lagi dan dapat IC. Macam ni ya Mbak. Sorry ya. Mbak ni kalau bercakap macam tu, Mbak dah memperlekehkan sistem di Malaysia ni ya. Disebabkan bukan sesenang tu untuk dapatkan IC ya Mbak. Kalau nak buat konten tentang Malaysia ataupun
tidak membuat konten tentang Malaysia. Jika memang layak untuk dapat IC, akan dapat IC ya. So maknanya Mbak, kalau Mbak tidak berpuas hati dengan jantung pisang, Mbak boleh DM orangnya, Mbak boleh tanya kenapa dia buat video macam tu, apa yang tak puas hati dengan pemerintahan di negara kita. Tetapi jangan libatkan orang Malaysia. Sosial media ini bebas, siapa saja boleh berkomentar dan siapa saja boleh menontonnya ya. Jadi jangan pula kita nak lempar batu kepada rakyat Malaysia yang dia orang pun belum tentu sokong penuh dengan apa yang dibuat jantung pisang kan. Selagi jantung pisang tu dia tidak mencela mana-mana orang ya, kita tak patut untuk menyerang individu, ya kan? Sebab apa? Sebab Mbak di situ mengatakan kepada pakcik-pakcik yang berkomentar, ya kan? Jadi kalau dalam sosial media ini bebas untuk menggunakan aksesnya disebabkan internet kita yang beli, dan sosial media ini jika kita gunakan untuk upload video, dia akan tersebar luas, bukan hanya di Indonesia dan di Malaysia. Ya, kita tidak boleh salahkan netizen Malaysia untuk berkomentar dekat situ, ya kan? Selagi maybe orang Malaysia menonton video-videonya itu ya untuk bersuara untuk negaranya sendiri, kenapa kita harus menyetop ataupun menyekat suara dari rakyat kita sendiri? Bukankah sepatutnya ya apa yang muat naik oleh jantung pisang itu ya sudah terbukti, dan tidak perlu pun rasanya kita menyalahkan sepenuhnya terhadap si konten kreator dan juga rakyat Malaysia, disebabkan tanpa adanya jantung pisang membahas video-video tersebut, video itu sudah pun viral, sudah pun dimuat naik di sosial media. Jadi jangan kambing hitamkan rakyat Malaysia ya, disebabkan apa? Sebabkan kita tak tahu pun ya sama ada memang orang yang berkomentar tuh betul-betul orang Malaysia ataupun tidak. Sekarang ini ramai yang menyamar Mbak ya. Sekali lagi tolong jangan pernah menganggap jika orang berkata baik ya, orang membuat kenyataan-kenyataan yang fakta mengenai Malaysia untuk mendapatkan IC. Tidak semudah itu ya Mbak. Orang yang menikah secara baik-baik pun kalau dia tidak layak untuk mendapatkan IC, memang tak layak ya. Jadi bukan disebabkan dia berkata baik tentang Malaysia, menjilat Malaysia ya, bukan itu syarat-syarat untuk mendapatkan IC. Kena dipahami ya Mbak, jangan kita pernah memburukkan sistem negara orang ya, jangan. Karena apa yang kita ketahui tentang negara itu pun belum tentu full, belum tentu valid. Jadi kita kena pahami dulu ya. Ini macam Mbak memang sudah memperlekehkan sistem di negara Malaysia ini. Tak boleh ya Mbak. Lanjut ya. Video ini aku tujukan kepada helper ya, helper yang cerdas. Tak tahulah berada di mana si helper ini ya, di Taiwan, Hong Kong atau Singapura. Hey helper, aku ingin mengatakan kepada Anda ya, Anda ada masalah pribadi dengan saya. Kenapa harus Anda babitkan rakyat Malaysia? Video itu Anda tujukan kepada rakyat-rakyat tempatan Malaysia. Di situ Anda mengatakan ya, tolong ambil JP ini, suruh kawin dengan rakyat Malaysia agar dia mendapatkan IC. Hey helper ya, saya katakan kepada Anda ingat ya, untuk mendapatkan IC di Malaysia ini dengan sangat mudahnya. Dengan hanya kita berkahwin dengan rakyat tempatan, otomatis kita akan mendapatkan IC. Kamu belajar dulu ya. Kalau kamu tidak tahu ya sistem untuk mendapatkan IC di negara orang, jangan sok tahu ya. Jangan sok tahu. Paham ya? Helper itu tugasnya ya di rumah majikan, mengurus hal-hal dalam rumah majikan ya. Bukan dalam rumah majikan ya buat TikTok, buat konten. Hargai privasi ya di rumah majikan Anda ya, helper cerdas.
Kan udah kena stepe. Betul lah tuh. Kalau ada masalah dengan si jantung pisang, udah kenapa kait-kaitkan orang Malaysia? Betul tak? Kalaupun ada orang Malaysia tuh berkomentar di video-video si jantung pisang tuh, itu hak mereka. Itu hak orang-orang yang menonton videonya si jantung pisang, kan? Bukan bermakna jika dia orang berkomentar langsung sokong jantung pisang, bukan. Jantung pisang itu mengkritik negaranya sendiri. Dah kenapa libatkan rakyat Malaysia untuk ambil si JP ini, jadikan istri untuk dapatkan IC? Dari mana pemikiran ini? Lanjut. Video ini saya tujukan kepada penduduk Malaysia tempatan yang selalu Izin stis ya kakak cantik. Video ini saya tujukan buat Anda. Aku nggak tahu apa masalah Anda dengan JP, tapi Anda ini macam seolah-olah macam tersakiti. Kamu bilang video ini ditujukan untuk rakyat Malaysia yang komen-komen di bawah. Kenapa tidak kawin saja sama JP biar senang dapat IC? Kalau Anda ada masalah pribadi dengan JP, sila hubungi dia, sila DM dia. Nggak usah juga kamu petik-petik suruh orang Malaysia kawin. Kalau ada jodoh dia pun, apa masalahnya? Apa masalah dengan kamu? Kan, aku rasa nggak ada masalah ya kan? Sekarang aku juga bagi saran sama kamu. Kenapa kamu nggak kawini saja bos kamu yang warga negara Singapura itu? Biar senang kamu bekerja di sana tanpanya ada visa. Tanpa adanya pisah, gitu kan. Kalau kamu ada penyakit hati, diselesaikan baik-baik mbak. Nggak usah juga nyindir-nyindir orang. Kamu tuh kerja, ya kerja aja, ya. Kamu bahagia dengan cara kamu, dan dia pun bahagia dengan cara dia. Kamu bekerja di Singapura dan dia bekerja di Malaysia. Simple kan? Gak usah juga senggol-senggol orang. Nanti kamu senggol nangis. Ya. Kalau kamu ada masalah hati itu cepat-cepat lah perbaiki. Toh dia gak pernah nyenggol kamu. Kenapa juga kamu nyenggol dia? Dia ambil laki kamu ya? Selagi dia tidak kacau hidup kamu, nggak usah kamu kacau hidup dia ya. Oke, bye. Dia simple saja. Jika kita rasa si konten kreator itu memburukkan negara sendiri ataupun ya ingin memperbaiki konten-konten dia yang tak sepemikiran dengan kita, reaction, ya, reaction, perbetulkan yang mana video dia yang memburukkan, perbetulkan dan tunjukkan ya video dia yang menjatuhkan bangsa sendiri. Simple. Ya, tak perlu kita kait-kaitkan rakyat negara lain. Ya, disebabkan dia orang ya mereka itu berkomentar di video itu, lalu kita panas hati merasa kalau si jantung pisang nih, si konten kreator ini mendapat sokongan ya daripada orang Malaysia. Ya, kalau begitu ya bagaimana jika ada video-video hoax yang menyebarkan berita yang tak betul mengenai negara Indonesia dan Malaysia, lalu ada bangsa kita sendiri yang sokong. Nah, macam mana? Ini sosial media bebas bersuara ya. Karena itu ya saya menghadirkan narasumber, pengamat politik, pengamat komunikasi dan juga ya reporter dari TV nasional di Indonesia, yaitu Pak Bang Maximus Ramses Lalungkwe ya dan juga Mbak Ike Suharjo. Ya, di dalam live streaming tuh saya bertanyakan, bolehkah kita mengkritik negara kita meskipun di luar dari Indonesia? Maksudnya kita kritik tetapi kita tidak berada di Indonesia. Mereka berkata yes, boleh. Selagi dia masih ya warga negara Indonesia, dia berhak untuk mengeluarkan suaranya. Ya, karena kita
tidak boleh menyekat hak orang untuk bersuara. Ya kan? Karena kan di Indonesia kan boleh bersuara asalkan di ranah yang betul. Ya kan? Kita boleh kritik sesuai dengan tujuan apa kita ingin mengkritik itu. Ingin memperbetulkan atau kita menghina itu beda loh, beda sangat ya. Jadi kita harus open lah mindset kita ini. Jangan pula sikit-sikit kita tidak boleh ditegur atau dikritik. Ya, kritik ini kan membangun. Mana yang tidak baik itu nanti kita sampaikan. Janganlah pula berkata media sosial bukan untuk tempat kritik. Hey, no, bukan. Ini zaman yang modern ya. Di sosial media inilah kita boleh mengeluarkan suara kita. Bukankah itu yang selalu dilakukan para influencer besar di Indonesia? Ya kan? Dari sosial media lah boleh viral. Ya kan? Kalau kita langsung pergi ke pusat untuk bersuara, yakin boleh. Dan jangan pernah menyalahkan orang yang tinggal di luar negara, maksudnya di luar Indonesia, untuk bersuara. Tak boleh. Ya, selagi dia memegang paspor Indonesia, selagi dia masih warga negara Indonesia, dia berhak. Bukan karena dia tinggal di Malaysia, dia tidak boleh mengkritik sistem di negara sendiri. Tak boleh itu. Itu hak dia. Ya. Jadi jika ada orang yang tak berpuas hati, ya kan, ya mention namanya atau ambil videonya, reaction, tag orangnya, ya, bincang dengan baik-baik tanpa melibatkan negara lain, tanpa melibatkan rakyat lain, ya kan. Kita tak boleh berpikiran macam itu. Orang memberi komentar yang baik untuk konten kreator tersebut, lalu kita berpikiran dia support, dia sokong. Jadi maksudnya video-video yang disajikan atau diunggah oleh si konten kreator ini harus dihujat begitu, karena tidak sepemikiran. Hai, ini sosial media ya. Tidak semua video-video yang di-up di media sosial ini boleh diterima orang. Nah, itulah sebabnya ada pro dan kontra. Kalau semua pro, ya tidak ada lah yang dinamakan netizen yang tak baik, netizen yang baik, ya kan. Jadi biarkan orang itu bersuara selagi dia tidak menghina fisik orang, tidak menghina lambang negara, biarkan dia. Dia adalah warga negara, ya kan. Saya terkadang tak habis pikir, ya, karena jika kita pahami lah ya, itu cara dia untuk mengeluarkan segala unek-unek dia tentang sistem. Begitu. Buatlah kerja sendiri. Jika kalian tidak ingin tahu mengenai Indonesia, itu hak kalian. Dan hak dia juga untuk mengeluarkan suara. Ya kan? Oke, jadi begitu saja ya ulasan saya. Dan komentar saya beberapa video nih ya. Dan anyway, yang membalas komentar itu adalah orang Indonesia. Jangan lagi menyalahkan orang Malaysia. Biasanya orang Indonesia sendiri yang tinggal di Malaysia yang akan memperbetulkan segala cemohan-cemohan ya yang dilontarkan untuk negara Malaysia ini, ya kan? Sebab tuh saya cakap orang Malaysia ini udah cukup baik meskipun dihina, dicaci, difitnah, di orang diam aja kan. Nah, itulah orang Malaysia. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.